Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat dalam belajar ya. Oke, bertemu kembali dengan saya pada mata pelajaran IPS kelas 7 semester 1. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah selalu memudahkan kita dalam belajar ya. Oke, untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang potensi kemaritiman Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu menjelaskan potensi kemaritiman Indonesia. Apa itu potensi kekayaan kemaritiman? Ya, potensi kekayaan kemaritiman adalah segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Selain ikan dan bahan tambang, kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove atau hutan bakau, kemudian terumbu karang, dan lain-lain. Potensi kemaritiman di Indonesia diantaranya yang pertama ada perikanan, yang kedua ada hutan mangrove, yang ketiga ada terumbu karang, yang keempat ada pariwisata. Mari kita bahas yang pertama yaitu tentang perikanan. Laut Indonesia memiliki potensi lestari yang besar yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari. Apa itu potensi lestari? Ya, potensi pelestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Nah, di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Sedangkan di Indonesia bagian timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti ikan cakalang dan ikan tuna. Sedangkan di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangkan adalah ikan bandeng dan ikan udang. Ikan laut di Indonesia selain dimanfaatkan konsumsi masyarakat, juga untuk bahan baku obat dan untuk dipelihara sebagai ikan hias. Kekayaan alam Indonesia yang berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain. Nah, ini merupakan praktik pencurian ikan yang disebut dengan illegal fishing. Nah, di sini adalah contoh beberapa sumber daya alam yang berupa perikanan yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera. Beberapa bagian ada di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau lainnya. Hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut memiliki dua fungsi. Yang pertama, ada fungsi ekologis. Yang kedua, ada fungsi ekonomis. Oke, kita bahas untuk fungsi ekologis. Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, dan juga untuk melindungi pantai dari abrasi. Sedangkan fungsi ekonomis dari hutan mangrove adalah pemanfaatan kayu bakau sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas.
Hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan yang berkembang biak di wilayah ini. Selanjutnya yaitu ada terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari biota laut penghasil kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral binatang. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang yang terluas di dunia ya. Nah, luas terumbu karang di Indonesia itu mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Terumbu karang memiliki manfaat baik bersifat ekonomis, ekologis maupun sosial ekonomi. Oke, mari kita bahas satu persatu. Untuk manfaat terumbu karang secara ekologis adalah dapat memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan, dapat mengurangi penyebab pemanasan global, sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Sedangkan manfaat terumbu karang secara ekonomis yaitu sumber perikanan yang tinggi, objek wisata, dan sumber obat-obatan. Kemudian manfaat terumbu karang secara sosial yaitu sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Selanjutnya tentang pariwisata. Keindahan pantai di beberapa daerah seperti Pantai Kute, Tanah Lot yang berada di Bali, kemudian Pantai Parangtritis ada di daerah Yogyakarta, dan beberapa tempat lainnya itu menjadi destinasi pariwisata. Keindahan lain di dalam laut diantaranya adalah terumbu karang, contohnya Taman Laut Raja Ampat, terus Bunaken, ada Wakatobi, dan beberapa jenis spesies ikannya menjadi tempat tujuan wisata laut. Ini adalah contoh keindahan alam pantai yang dijadikan destinasi wisata. Kemudian selanjutnya transportasi. Luasnya maritim menjadi sarana transportasi untuk menghubungkan antar pulau satu dengan pulau yang lainnya. Ini merupakan salah satu alat transportasi di air. Oke, kemudian di sini ada beberapa contoh gambar dari kekayaan alam yang ada di Indonesia. Demikianlah anak-anak pembelajaran pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian dalam belajar ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.